Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stianing WWR dari Fakultas Ilmu Pendidikan PG PAUD. Di sini saya akan menyampaikan pengaruh teknologi di masa pandemi COVID-19 terhadap tumbuh kembang anak. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan perubahan terhadap aktivitas manusia, termasuk rutinitas yang dilakukan di lingkungan keluarga. Saat ini tidak hanya orang tua saja, melainkan siswa yang harus bekerja dari rumah. Akan tetapi anak-anak juga menjalankan aktivitas pembelajaran dari rumah. Di awal masa pandemi, semua kegiatan, hampir semua tidak akan di luar rumah. Seperti halnya di bidang pendidikan, anak-anak secara tiba-tiba dituntut untuk belajar online dari rumah. Dengan orang tua, kesibukannya untuk memfasilitasi anak-anak mereka dengan gadget untuk bisa mengikuti pelajaran online secara mandiri dari rumah. Kondisi ini membuat orang tua resah dan hampir semua orang tua memiliki rasa campur aduk saat membiarkan anak untuk menghabiskan waktu terlebih lama dengan gadget, mengalih perhatian anak. Tetapi perlu disadari juga bahwa pada masa kini, teknologi adalah hal yang sangat penting. Banyak orang tua merasakan khawatir jika membiarkan anaknya menghabiskan banyak waktu menggunakan gadget selama pandemi ini. Namun, tidak dapat dipungkiri dengan kemajuan teknologi yang begitu cepat, yang pesat, yang telah memberikan kemudahan, terutama dalam mengakses segala bentuk informasi. Tentunya dengan kemajuan teknologi di era digital ini, kita harus menyikapi secara bijak dan tepat agar dapat memberikan berbagai banyak manfaat bagi keluarga dan masyarakat sekitar, terutama dalam hal mendidik anak. Namun tidak semua orang tua mengerti dan memahami kemajuan teknologi yang begitu cepat, sehingga perlu pendampingan orang tua dan peran orang tua dalam memberikan bimbingan terhadap anak-anak di era digital ini. Gadget mempunyai dua dampak, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Dampak positifnya yaitu yang pertama, perkembangan kognitif. Anak dapat mencari sumber belajar dari gadget, YouTube, dan aplikasi yang lainnya yang ada di gadget. Yang kedua, perkembangan bahasa. Anak akan bisa menirukan bahasa dari daerah atau negara lain melalui video dari yang dilihat di gadget. Yang ketiga, perkembangan seni. Anak bisa belajar kesenian dari daerah manapun melalui video dari gadget. Dampak negatifnya yaitu yang pertama, perkembangan fisik. Penggunaan gadget yang berlebihan akan memiliki dampak yang buruk pada tubuh karena terkena radiasi yang begitu berlebihan. Yang kedua, perkembangan kognitif. Menurunnya konsentrasi belajar akibat asyik dengan penggunaan gadget. Yang ketiga, perkembangan emosi. Penggunaan gadget yang berlebihan akan mengakibatkan emosi yang tinggi seperti berteriak-teriak tanpa terkendali jika gadget diambil. Yang keempat, perkembangan sosial. Anak cenderung kurang bisa berinteraksi dan kurang peduli dengan lingkungan sekitar. Anak kurang bisa bekerja sama dan bahkan kurang mengenal teman-temannya di lingkungan sekitar, serta menjalankan aktivitas pelajarannya dari rumah. Sebagai orang tua, kita harus bisa mengontrol anak dan mengawasi anak-anak dalam menggunakan gadget tersebut, memanfaatkan gadget dengan baik, dan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti dampak kesehatan baik jasmani dan rohani. Penggunaan gadget ini oleh anak tanpa pengawasan orang tua akan mengakibatkan dampak bagi anak-anak. Dampak tersebut akan mempengaruhi tumbuh kembang pada si anak. Tanpa disadari, adanya penggunaan gadget tanpa adanya pengawasan akan mengakibatkan anak kecanduan gadget tersebut.
pengaruh gadget pada anak yaitu yang pertama, depresi dan gangguan kecemasan. Menunjukkan bahwa anak-anak menghabiskan 7 jam atau lebih untuk menghabiskan aktivitas screen time selama sehari, memiliki kesejahteraan mental secara lebih rendah daripada mereka yang hanya menggunakan waktunya untuk screen time selama 1 jam sehari. Sekalipun 7 jam terdengar sebagai angka yang fantastis, nyatanya hanya 20% anak dalam penelitian ini menghabiskan waktu untuk menatap layar atau screen time selama itu setiap harinya. Depresi dan gangguan kecemasan itu berasal dari perasaan yang kesepian bila gadget ditarik, cemas akan kalah saat bermain game online, cemas untuk selalu memeriksa gadget, maupun citra diri dan relasi sosial yang ada di dunia maya. Tidak hanya itu, anak-anak ini juga lebih mudah terdistraksi, kurang stabil secara emosional, dan lebih banyak masalah dalam menyelesaikan tugas dan berteman. Yang kedua yaitu attention deficit hyperactive disorder yang disebut dengan AHD. AHD adalah sebuah kondisi perkembangan yang membuat seseorang anak kesulitan untuk memusatkan perhatian. Di samping itu, mereka juga menunjukkan perilaku yang impulsif serta agresif, yang membuat mereka senang mengganggu orang lain saat sedang beraktivitas di luar rumah maupun di dalam rumah. Anak-anak dengan AHD tampak kurang bisa fokus pada pelajaran yang ada di kelas, kesulitan mendengarkan penjelasan guru, dan mengatur tugas serta aktivitasnya. Adapun cara mencegah penggunaan gadget pada anak yaitu yang pertama, orang tua menyediakan waktu khusus untuk mendampingi anak dalam bermain dan belajar. Yang kedua, memberikan waktu khusus dalam menggunakan gadget. Misalnya, anak menggunakan gadget saat hari-hari libur. Yang ketiga, mengarahkan anak dalam penggunaan gadget untuk melihat hal-hal yang lebih edukatif. Yang keempat, memberikan mainan alternatif kepada anak sebagai pengganti gadget. Yang kelima, memberikan anak contoh menggunakan gadget saat waktu yang tertentu. Peran orang tua di era digital ini adalah yang pertama, memberikan arahan dalam menggunakan perangkat dan media digital. Yang kedua, membagi waktu penggunaan media digital. Yang ketiga, memberikan anak digital sesuai keperluannya. Yang keempat, penggunaan perangkat digital secara bijaksana. Pentingnya orang tua dapat mengontrol dan menggunakan segala macam bentuk kegiatan anak, masuk dalam bentuk penggunaan perangkat digital. Oleh karena itu, orang tua perlu lebih bijaksana dalam menggunakan perangkat digital selama berinteraksi dengan anak. Jadi, gadget merupakan alat canggih yang diciptakan dengan berbagai jenis aplikasi yang dapat menyajikan berbagai media, berita, jejaring sosial, hobi, dan hiburan yang ada di dunia ini. Gadget memiliki dampak yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang si anak. Sebagai orang tua, harus bisa menyediakan waktu untuk mengawasi dan mengontrol anak dalam penggunaan gadget. Dengan itu, peranan orang tua dalam mendampingi anak di masa pandemi COVID-19 ini menjadi sangat fokus untuk mengingat pentingnya kesehatan, keselamatan jiwa, dan menuntut ilmu yang menjadi tugas sekolah bagi anak-anak. Dengan mengajarkan pola hidup sehat dan tetap mengedepankan protokol, tidak hanya itu, orang tua harus membangun komunikasi yang baik agar dapat berinteraksi dengan anak, agar tercipta suasana yang nyaman bagi anak-anak terlebih di masa pandemi COVID-19 ini. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.